Ar. Oke, kita mulai soal yang pertama. Ini orang-orangnya udah pada ujian kayaknya nih ya. Soal yang pertama, seorang perawat pelaksana yang baru bekerja di ruang rawat inap diberikan tugas melakukan tindakan Ntar pemasangan dulu mami kateter ntar dulu ntar dulu pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Ketua tim melakukan pengawasan secara langsung dan membimbing dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Apakah bentuk tindakan yang dilakukan ketua tim pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Apakah A, B, C, D, E? Ayo yang mana? Boleh ditulis di kolom komentar atau open mic boleh. mensupervisi Kak. Supervisi. Yang lain ada jawaban yang lainnya selain supervisi? Hmm. Oke, di sini dilihat teman-teman, ketua tim melakukan pengawasan secara langsung dan membimbing dalam pelaksanaan dia ini mau masang kateter. Kalau semisal membimbing secara langsung dan mengawasi secara langsung, berarti itu namanya adalah betul melakukan supervisi atau mensupervisi tindakan yang akan dilakukan. Nah, teman-teman harus ingat supervisi itu ada dua macam, supervisi langsung dan tidak langsung. Nah, ini contoh dari supervisi langsung nih. Jadi langsung turun tangan ke pesertanya ataupun ke karyawan kita untuk mengajarkan di lapangan ya. Kita lihat gimana caranya dia melakukan. Kalau memang ada yang kurang tepat nanti diingatkan. Itu namanya mensupervisi secara langsung. Kalau semisal yang tidak langsung, itu nanti bisa di belakang layar. Contohnya kalau semisal sudah selesai semuanya, masih ada beberapa yang harus kita sampaikan. Tapi kalau mau kita sampaikan saat di apa sih namanya di saat di pasien kita kan nggak enak ya. Makanya pas di belakang layar kita kasih tahu. Tadi tindakannya itu sudah baik betul. Ada beberapa yang kurang. Kurangnya apa? Nah itu disebutkan. Itu namanya supervisi secara tidak langsung alias di belakang layar gitu. Jadi jawabannya yang nomor satu adalah A. Cek, tak catat dulu jawabannya ya, biar nggak hilang. Mohon maaf kalau ada backsound anak nangis ya, tantrum. Kita lanjut ya. Siap-siap. Soal nomor dua, seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik di mana pada dengan pasien laki-laki berusia 45 tahun di Poliklinik Jiwa RSJ. Pada saat komunikasi, perawat mengatakan, maaf saya masih kurang jelas tentang apa yang Bapak tadi katakan. Bisa diperjelas lagi, apakah teknik komunikasi yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Saya kira apa? Apa jawabannya, Kak? Jawabannya apa? B. Ada yang lain selain B? Jawabannya adalah si kehilangan pulpen. Coba tak pilih di sini dulu ya. Satu tadi jawabannya satu adalah dua. Nah, di sini karena adanya klarifikasi bahwa apa yang yang dikatakan oleh pasien tadi kurang jelas, maka teknik yang digunakan oleh perawat adalah klarifikasi, ya. Jawabannya adalah klarifikasi. Coba saya urai satu-satu. Kapan kita lakukan teknik diam? Teknik diam itu kita lakukan ketika semisal pasiennya lagi banyak cerita. Kita tidak boleh memotong cerita yang mereka berikan. Nah, itu kita menggunakan teknik diam dan mendengarkan. Kemudian teknik humor. Humor itu kapan kita lakukan? Nah, humor itu dilakukan ketika semisal suasananya sudah mulai tegang ya. Suasananya sudah mulai tegang, terus pasiennya sudah mulai gelisah. Nah, itu kita boleh kasih humor-humor yang sederhana saja untuk mencairkan suasana. Kemudian refleksi. Nah, refleksi itu kita lakukan ketika semisal pasien itu memunculkan sebuah pernyataan yang apa ya namanya? Yang pernyataan yang memang harus digali lebih dalam.
Nah, cara untuk menggali lebih dalam itu kita refleksikan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Eh, Kenapa ya suster ya saya bisa kena kanker serviks? Nah, misal kayak gitu. Sekarang kita jawabnya gini, sekarang coba ingat-ingat. Kira-kira sebelum-sebelumnya ataupun pola hidup seperti apa yang sudah ibu lakukan selama ini. Nah, itu namanya refleksi. Terus nanti dia mikir, oh iya ya suster ya, saya selama muda itu semisal saya suka makan makanan yang tinggi MSG, kemudian makan makanan yang saya makan itu tidak clean food, rata-rata itu junk food semua. Nah, itu namanya refleksi. Jadi, ketika dia mengungkapkan sebuah pertanyaan, kita berikan pertanyaan kembali kepada dia agar dia itu mencari tahu kesalahannya dia sendiri itu apa. Nanti kalau sudah muncul beberapa poin yang dia utarakan, nanti kita akan lebih mudah untuk menggali. Itu namanya teknik refleksi. Kemudian klarifikasi tadi, kalau semisal ada sesuatu yang belum jelas, itu teman-teman bisa lakukan klarifikasi. Kalau yang penerimaan itu seperti ini. Semisal kita habis menanyakan, apa sih namanya, menanyakan sesuatu kepada pasien, terus pasien tuh memberikan jawabannya. Nah, itu kita harus, oh baik, jadi menurut ibu, apa yang ibu alami itu adalah. Nah, dia tuh hampir mirip dengan validasi. Mbak, apa sih namanya? Jadi yang ibu alami saat ini adalah akibat dari pola hidup ibu yang kurang baik di masa yang lalu. Nah, itu namanya penerimaan. Jadi kita menerima ataupun tidak menghakimi dari segala sesuatu yang diungkapkan oleh si pasien gitu ya. Meskipun semisal pasiennya itu bohong, kita nggak boleh ngejudge ya, ngejudging ya. Ya sudah, apapun yang dia sampaikan ya kita anggap benar. Meskipun nanti kalau semisal di belakang ketahuan bohongnya ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh ngejudge apapun yang diberikan pasien itu. Oh enggak ini bohong ya ibu ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi apapun yang diberikan ataupun yang diucapkan ya kita terima dengan baik. Itu namanya penerimaan. Ya, kita lanjut. Nomor 2 itu jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 3. Anak laki-laki 6 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosis BP. Perawat akan melakukan pemberian antibiotik. Namun sebelum dilakukan tindakan, perawat melakukan tes alergi terhadap antibiotik yang akan diberikan. Perawat telah menjaga privasi klien, mencuci tangan, memakai sarung tangan, mempersiapkan obat yang diberikan, dan menentukan lokasi penyuntikan. Apakah tindakan selanjutnya? Kira-kira apa, Kak? Setelah ditentukan lokasi penyuntikan, habis itu jawabannya adalah apakah mengaspirasi obat, mendesinfeksi area penyuntikan, meregangkan kulit yang akan diinjeksi, menyemprotkan cairan sampai muncul gelembung, ataukah menusukkan jarum perlahan dengan sudut 15-20. B. Jawabannya adalah B, betul. Setelah kita tentukan, oh kita suntik di sini saja, akhirnya kita desinfeksi dulu di area penyuntikan. Jadi jawabannya nomor 3 adalah B. Untuk SOP, teman-teman bisa download di Google Drive ya, dia di luar tidak di folder. Kita lanjut nomor 4. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan panas tinggi sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, TD-nya 120/80, nadinya 90 kali per menit, nafasnya 24, suhunya 38,9. Perawat akan melakukan pemeriksaan Rampelit tes. Berapakah tekanan yang dipertahankan pada pemeriksaan tersebut? Apakah 95, 100, 105, 110, ataukah 115? Yuk, Rampelit tes itu untuk mengetahui ini nih adanya purpura ataupun bintik-bintik kemerahan pada pasien dengan yang dicurigai DHF. Nah, kira-kira di berapa tekanannya? Yuk, ini Kak Yuni udah jawab. Yang B. lain B, Kak. caranya? Sistem tambah diastol dibagi 2. Iya, betul. Untuk mengetahui tekanan yang dipertahankan pada Rampelit tes, rumusnya adalah sistol, ya, sistol ditambah diastol dibagi 2. Nah, di sini sistolnya adalah 120 ditambah 80 dibagi 2, maka jawabannya 200 dibagi 2, yaitu 100. Maka jawabannya adalah B. Oke, good job. Kita lanjut ya. Nomor 4 jawabannya B. Kita hapus dulu. Kita lanjut nomor 5. Kita baca dulu. Di sini yang diminta apa nih? Apakah masalah keperawatan yang tepat? Oke, berarti kita disuruh cari diagnosa. Kita lihat soalnya.
Hasil pengkajian di sebuah wilayah desa dengan endemik DBD didapatkan data 81% masyarakat sudah mendapatkan informasi tentang DBD. Hasil observasinya 98% masyarakat membuang sampah di tempat sampah tertutup, namun masih ada 5 kakak yang tidak mempunyai tempat sampah tertutup. Hasil wawancara dengan perangkat desa didapatkan bahwa masyarakat takut terjadi wabah DBD. Di wilayah tersebut terdapat program rutin pemeriksaan jentik berkala. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat di sampingnya. Apakah defisiensi kesehatan komunitas ataukah perilaku kesehatan cenderung beresiko, ketidakefektifan manajemen kesehatan, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ataukah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Kira-kira yang mana jawabannya? Kak. Alasannya apa, Kak? Alasannya apa? Kak, soalnya diturunin lagi, Kak. Di sini nggak kelihatan. Oh, Tadi oke. Nih, coba kita lihat di sini. dari hasil observasinya tadi, masyarakatnya membuang sampah sudah pada tempatnya. Hmm, Kemudian sudah ada mana tadi ya? Yang program pemeriksaan jentik berkala. hmm. Kemudian masyarakatnya itu sudah mendapatkan informasi tentang DBD gitu, Kak. Oke, berarti di sini sudah terjadi masalah, sudah. Tapi karena sudah terjadi masalah, masyarakatnya ini lebih waspada ya, atau lebih siaga dengan kondisinya. Dibuktikan dengan apa? Tadi dari hasil observasi ternyata sudah 98% masyarakat yang buang sampah di tempat sampah dengan baik ya. Kemudian di sini juga ada program yang rutin dilakukan, yaitu program pemeriksaan jentik berkala. Maka di sini diagnosanya mengarah ke diagnosa yang positif ya karena ada upaya dari masyarakat untuk meningkatkan ataupun menjaga kondisi kesehatannya, maka diagnosa yang paling tepat yaitu jawabannya adalah E, yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Oke, good job. Kita lanjut ya. Sudah ada program. Betul. Nomor 6, Kak. Seorang pasien perempuan datang ke poliklinik dengan keluhan adanya benjolan pada payudara. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menganjurkan dilakukan biopsi. Pasien setuju dengan tindakan tersebut, tapi suami pasien menolak. Pasien menyampaikan permasalahan ini kepada perawat. Apakah tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut kira-kira yang mana? Apakah mempersiapkan kondisi psikologis pasien, meminta pasien dan suami untuk berdiskusi ulang, memberi informasi tentang biopsi kepada suami, mendokumentasikan keluhan pasien tentang rencana biopsi, ataukah meminta pasien dan suami untuk mengisi lembar penolakan tindakan? Gimana? Alasannya kenapa pilih itu? Jawabannya apa sih, Kak? Mana coba lihat. Hmm, C. Nah, di sini istrinya setuju mau dibiopsi. Ternyata pas waktu diskusi sama suaminya, suaminya tidak mau. Maka apa tindakan yang harus dilakukan? Betul. Di sini eh, penolakan yang terjadi atas tindakan yang dilakukan biasanya itu diakibatkan oleh tidak tersampaikannya informasi dengan baik ataupun memang orang ini tidak memahami terkait tindakan yang akan dilakukan. Makanya di sini karena suaminya ini ada penolakan, ya kita coba untuk diinformasikan ulang. Ataupun ini kalau semisal belum diberikan informasi, ya suaminya dikasih tahu biopsi itu apa, kemudian tujuannya apa. Semisal ada kontraindikasi atau efek sampingnya apa itu dijelaskan semuanya, prosedurnya bagaimana. Kalaupun nanti setelah dijelaskan suaminya ini tetap menolak, ya sudah kita lakukan prinsip etiknya ya yaitu autonomi.
Kita setuju ataupun kita menghargai pendapat dari keluarga pasien dan kita berikan lembar penolakan. Jadi ini sebelum kita lakukan lembar penolakan, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk memberikan informasi yang tepat kepada suami. Takutnya suaminya itu betul kurang informasi. Jadi jawabannya adalah C. 6 jawabannya C. Kita lanjut nomor 7, Kak. Balita laki-laki 5 tahun dibawa ibunya ke UGD karena kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian ada tanda-tanda krepitasi tulang femur dan hasil ronsen menunjukkan fraktur femur dekstra. Anak direncanakan dilakukan operasi, tapi keluarga menolak dan akan membawa ke pengobatan alternatif. Perawat telah memfasilitasi penjelasan mengenai operasi, tapi keluarga tetap menolak. Perawat menghargai keputusan keluarga. Apakah prinsip etik yang digunakan? D. Ayo, yang mana? D. D. Autonomi, kenapa? Karena itu sudah keputusan keluarga setelah mendapatkan penjelasan dari perawat, Kak. Oke, karena di sini sudah kita usahakan untuk edukasi, tapi pihak keluarga tetap menolak, ya itu tadi ya yang sudah saya jelaskan jawabannya. Ketika kita udah usaha tapi tetap ditolak, ya sudah kita berikan lembar penolakan dengan tujuan kita menghargai keputusan klien dan keluarganya. Maka jawabannya adalah D, autonomi. Oke, kita lanjut. Nanti tak kirim di grup ya, ini tak ketik di grup jawabannya. Nomor 8, seorang perempuan 35 tahun P2A0 postpartum hari kedua dirawat di ruang nifas. Hasil pengkajiannya, pasien mengeluh ASI keluar sedikit dan sudah memberikan susu formula karena bayi sering menangis. Hasil pengkajian, payudara teraba keras, puting inverted, TFU-nya 1 cm di bawah umbilikus, tensinya normal, nadi normal, nafas normal, suhu normal. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa ya jawabannya? Ah, A, alasannya apa? Ayo. Ayo, ayo, apa kira-kira Kak. alasannya? Kenapa? Karena di situ dari hasil pengkajiannya didapatkan eh, kondisi fisiologis payudaranya teraba keras. Hmm, Itu berhubungan sama produksi ASI secara fisiologisnya, Kak. oke. Ada yang lain? Ada yang lain mau jawab? Boleh. Ayo. Itu puting inverted nggak dilihat, Tare? Ayo. Di sini produksi ASINya ibunya ada nggak? Ada. Buktinya apa? Buktinya payudaranya teraba keras. Itu kan isi ASI. Ya, isi ASI. Tapi nggak bisa keluar, Kak. Keluarnya cuma sedikit. Kenapa? Soalnya putingnya inverted. Ya enggak? Kalau putingnya inverted, berarti permasalahannya ada di posisi yang tepat saat menyusui. Kita ajarkan dengan kondisi puting inverted, kita bantu untuk mengeluarkan putingnya. Habis itu kita ajarkan posisi yang tepat saat menyusui. Karena apa? Karena kalau posisinya itu agak tenggelam, memang agak susah si anak ini untuk melakukan ini nyusu itu susah. Makanya kita ajarkan posisi yang tepat saat menyusu dengan tujuan nanti ketika kemampuan menyusuinya bagus, posisinya tepat, meskipun dengan kondisi puting inverted, nanti bayi itu akan bisa melakukan proses menyusuinya itu lebih bagus dan payudara ibunya juga tidak akan teraba keras. Teraba keras ini akibat payudaranya itu sudah berisi banyak ASI tapi nggak bisa keluar dengan baik. Nah, permasalahannya nggak bisa keluar dengan baik itu gara-gara ada kata-kata puting inverted. Maka jawabannya adalah kita ajarkan cara posisi yang tepat untuk menyusui. Ya, dengan harapan setelah diajarkan nanti
si bayinya lebih efektif lagi saat menyusu, payudara teraba kerasnya bisa berkurang. Jawabannya adalah D. Nomor 9 jawabannya D. Kita lanjut ya. Oh, 9 atau 8 ini? 8D. Nomor 9. Seorang perempuan 19 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gastritis. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemas, mual, muntah, nafsu makan menurun, makan habis seperempat porsi, perut kembung, nyeri tekan pada ulu hati. TD-nya 110/70, nadi 88, nafasnya 22, suhu 372. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat ya di sampingnya ya. Apakah anjurkan makan sedikit tapi sering? Kolaborasi pemberian antiemetik, anjurkan minum air 2 liter sehari, ajarkan relaksasi napas dalam, ataukah lakukan pemasangan infus? Kita lihat lagi soalnya ya. Di sini itu dia ada gastritis, lemas, mual muntah, nafsu makan menurun, masih bisa makan seperempat porsi, perutnya kembung, nyeri tekan pada ulu hati, tensi bagus, nadi bagus, nafas bagus, suhu bagus. Berarti ada nyeri tekan, ada perut kembung, masih makan, masih bisa makan. Berarti jawabannya mana? Ayo, jawabannya mana? Ayo, bisa makan nih ya. Bisa makan. Perutnya kembung. Perutnya kembung. Apa berarti masih ada mual muntah? Kira-kira yang mana? Alasannya Kak Naif kenapa pilih B? Ayo, kenapa pilih B? Kak Yuni, kenapa pilih B? Jawabannya apa? Alasannya apa? Kak, coba soalnya di atasnya, Kak. Oh, enggak bisa. Ini memang sistemnya miring, Kak. Oh, Miring. Coba dilihat ya. Nih nomor 9 miring dia, enggak ke atas gitu. karena pasien kan mengeluh lemas, mual, muntah. Makanya cuma seperempat porsi. Jadi perlu diberikan kolaborasi pemberian obat antiemetik itu, Kak, biar nggak muntah. Oke. Baiklah, kita terima alasannya ya. Betul, karena di sini pasiennya kalau misal kita mau pilih jawaban yang A, anjurkan makan sedikit tapi sering loh. Pasiennya makannya bisa kok, nggak ada masalah. Meskipun cuma seperempat porsi, ya. Terus lakukan pemasangan infus. Tidak ada tanda gejala, dia itu dehidrasi. Ajarkan relaksasi nafas dalam, nggak ada hubungannya sama dia nggak bisa makan. Anjurkan minum air 2 liter sehari. Tambah kembung dia nanti ya. Kemudian kolaborasi pemberian antiemetik yang paling tepat. Kenapa? Tadi masih ada keluhan mual muntah, ada nyeri ulu hati dan perutnya begah. Pemberian antiemetik bisa mengurangi kondisi mual muntah, nyeri ulu hati dan mengurangi begah yang terjadi. Kalau keluhan-keluhannya itu berkurang, nanti dia ini akan meningkat sendiri meningkat sendiri porsi makan yang dia makan setiap harinya. Jadi jawabannya adalah A, nomor 9. Kok A? Jawabannya adalah B, nomor 9. Saya tak tulis dulu. 9 jawabannya B. Kita lanjut nomor 10 ya. Seorang laki-laki 70 tahun diantar keluarga ke poliklinik geriatri karena telah mengurung diri di kamar 2 minggu yang lalu sejak kematian istrinya. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan klien tidak mau merawat diri. Nafsu makan menurun dan hanya mau berbicara dengan anak tertuanya. TD 150/90, TB-nya 157, BB-nya 48. Kira-kira pengkajian yang tepat dilakukan pada pasien tersebut adalah... Yuk, jawabannya apa? Dia ini merasa sedih ya.
Akibat kematian istrinya, tidak mau makan, nafsu makannya menurun, tidak mau merawat diri. Berarti jawabannya kita lihat ya. Depresi, betul. Sedih yang berkepanjangan. Cuts index untuk apa? Cuts index. Ayo, cuts index tak ajarin untuk apa? Cuts index untuk apa? Untuk Untuk Mengetahui kemandirian. Kemandirian. tingkat kemandirian. Oke. Bartel index sama. Geriatric depression scale untuk mengetahui apa? depresi. Gejala depresi atau sedih yang berkepanjangan. Mini nutritional assessment untuk asesmen nutrisi. Kalau yang mini mental state examination untuk mengetahui apa? Fungsi Kognitif. kognitif. Maka jawabannya karena Fungsi dia kognitif. ini, karena di sini ini dia keluarga mengatakan klien tidak mau merawat diri, nafsu makan menurun, hanya mau berbicara dengan anak tertuanya saja semenjak kematian istrinya, maka ini kita simpulkan pasiennya ini sedih ya atau berduka. Berduka sehingga kita pengen tahu nih sejauh mana berduka ini mempengaruhi kehidupan si pasien, apalagi ini pasien geriatri, maka kita gunakan geriatric depression scale untuk mengkaji tingkat kesedihan yang dia alami. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10 jawabannya adalah C. Kita lanjut ya. Saya hapus dulu. Nomor 11. Nah, ini kemarin tak ajarin ya. Seorang laki-laki 55 tahun diantar ke UGD karena penurunan kesadaran. Hasil pengkajian terlihat lemah, keringat dingin di seluruh badan. TD-nya 100/70, nadinya 100, nafasnya 26, GDS 40. Pasien memiliki riwayat DM dengan injeksi insulin secara teratur. Apakah tindakan yang tepat dilakukan? Kak, coret-coretannya jangan dihapus. Nggak bisa, Kak. Dia nanti ngikut ke bawahnya. Nggak bisa. Jadi harus dihapus. Kalau mau di screenshot ya, nanti kalau aku coret-coret screenshot dulu, nanti disalin di kertas, baru nanti dihapus lagi. Kira-kira yang mana nih? GDS-nya 40. Pasiennya penurunan kesadaran. Ayo, gampang. Kesadaran dapat dulu. Kak, Apa, Kak? kolaborasi dektrose 40%, IV bolus karena sudah 40 miligram. Ya, benar ya. Jadi ini kondisinya pasiennya ini penurunan kesadaran, kemudian GDS-nya di bawah 40. Ingat-ingat kemarin, kalau penurunan kesadaran maka diberikan dextrose 40 cc, 40 cc. 40% sebanyak 50 cc ataupun 2 flakon IV bolus. Kemudian infusannya diganti pakai infusan apa? D10. Hah? D10 kok. D10 berapa jam? Berapa jam? 1 jam. Oh, lali. Jadi tata Maaf, laksananya Kak, ketika kita... sinyalnya putus-putus. Oh iya, oke. Jadi kalau semisal kita Di ketemu sini pasien mati dengan... lampu sama tiket, Kak. Oh alah, iya ya terkendala kalau mati lampu. Gini ya, jadi kalau kita menemukan pasien penurunan kesadaran di IGD akibat GDS-nya turun, maka tata laksana pertama tadi diberikan dextrose 40% sebanyak 2 flakon atau 50 cc, kemudian infusannya diganti dengan dextrose 10% selama 6 jam per kolef ya. Jadi nanti setiap 6 jam per kolef itu diganti. Setiap 6 jam sekali ganti, berarti sehari 4 kali ya, 4 kolef yang dimasukkan. Kemudian nanti dicek gula darahnya setiap setengah jam. Kalau semisal masih rendah, baru boleh dibolus lagi. Seperti itu. Kalau semisal pasiennya itu sadar dengan GDS 40, maka jawabannya adalah C. Kita berikan teh manis 1 gelas. 2 gelas juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting dikasih minum
minum manis. Sambil nanti dicek lagi GDS-nya, apakah sudah ada kenaikan atau belum gitu. Jadi jawaban ini nomor 11 adalah A, karena pasiennya penurunan kesadaran ditambah gula darahnya ini di bawah nilai normal, yaitu di bawah 80, yaitu 40. Makanya harus segera dilakukan pemberian dextrose 40% IV terus. Oke, kita lanjut. Nomor 12, Kak. Bayi laki-laki 5 hari dirawat di NICU dengan paten ductus arteriosus. Hasil pengkajian bayi tampak sesak terpasang CPAP, frekuensi jantungnya 153, nafasnya 60, pH-nya 7,29, PCO2-nya 43,6, HCO3-nya 21,2, SPO2-nya 97. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Ayo, B, apa Kak, ayo? gangguan pertukaran gas. Alasannya? Biasanya dengan nilai AGD-nya tidak normal. pH-nya di asidosis. Mm-mm. pH-nya ini interpretasinya apa, Kak? Asidosis. Asidosis. Metabolik. Asidosis. Bentar, Kak. Hmm, hmm, hmm. Ayo, yang lain boleh dijawab, ayo. pH asidosis. Heeh. HCO3-nya asidosis. PCO2-nya 35 sampai 45. Berarti PCO-nya normal. Berarti asidosis metabolik tidak terkompensasi. Oke, good job. Good job. pH-nya 7,29 itu di bawah nilai normal, maka asidosis. Kemudian PCO2-nya ini normal ya, berarti dia netral. Kemudian HCO3-nya itu dia di 21,2. Nilai normal HCO3 adalah 22 sampai 26. Maka dia semakin kecil, sifatnya juga semakin asidosis. Ketika pH sejajar dengan HCO3, maka interpretasinya adalah pH-nya asidosis, HCO3-nya metabolik, terkompensasi atau tidaknya kita lihat. Oh, ternyata salah satu ada yang nilainya normal, maka tidak terkompensasi. Kalau sudah ada data hasil AGD, ditambah RR-nya naik, adanya sesak, berarti yang paling menonjol pada kasus ini adalah gangguan pertukaran gas. Maka jawabannya adalah B, gangguan pertukaran gas. Good job. Kita lanjut ya. Nomor 13. Seorang kepala ruang bedah memiliki jadwal untuk menghadiri rapat dengan Direktur RS pada pukul 8. Kemudian dilanjutkan melakukan supervisi dengan perawat pukul 9 dan pukul 8.30 harus mengikuti rapat rutin di ruangan. Apakah tindakan yang tepat dilakukan kepala ruangan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? B, Kak. Alasannya apa, Kak? Alasannya apa? Alasannya karena ada kegiatan yang tumburan gitu Kak. Jadi dia harus mendelegasikan kegiatan yang dalam waktu bersamaan ada gitu Kak. Oke, berarti kita di manajemen itu kan ada yang namanya delegasi ya. Nah, delegasi itu kita melimpahkan tugas kita kepada orang yang kita anggap kompeten ya. Kenapa sampai dilakukan delegasi ya? Kalau semisal terlalu sibuk atau terlalu banyak kegiatan dan tidak bisa ditinggalkan salah satunya, ya makanya kita wakilkan. Nah, di sini yang harus dilakukan kepala ruangan dengan kondisi seperti ini ya sudah delegasikan saja rapatnya yang 8.30 kepada perawat yang lain ya.
Ini kan rapatnya di ruangan kan, rapat rutin di ruangan bisa digantikan oleh si I ataupun digantikan oleh Katib untuk memimpin proses rapat di ruangan. Untuk yang rapat sama direktur, kemudian supervisi sama perawat, itu harus langsung ditangani oleh kepala ruangan, maka yang didelegasikan adalah yang sekiranya itu tidak terlalu berat dan kita juga tidak boleh mendelegasikan kepada orang yang tidak tepat. Nanti jadinya under delegation gitu. Yang kemarin ditanyain di grup itu kan udah ada penjelasannya ya. Kalau semisal kita memberikan delegasi, kadang ada yang under delegation, kita delegasinya kepada orang yang kurang tepat, akhirnya delegasinya ini tidak berjalan. Kadang-kadang sampai over gitu ya, tergantung dari kondisinya masing-masing. Maka jawaban nomor 13 ini yang paling tepat adalah jawabannya adalah B. Maaf ya, ya tenggorokan gawat. Kita lanjut nomor 14. Ini EKG, Kak. Mohon bimbingannya. Saya juga EKG juga agak-agak nggak bisa ya EKG ini. Nomor 14. Seorang laki-laki 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada seperti tertimpa benda berat yang menjalar ke lengan sebelah kiri punggung dan leher. Hasil pemeriksaan EKG-nya seperti gambar di bawah ini. Nih, nah, ayo, iki opo, iki ya. Kira-kira apa Kak gambarannya? ST elevasi, ST depresi, Tito, PR interval melebar atau ke QRS kompleks melebar. Mari kita peta nih ya, kita besarkan. Kira-kira apa nih ya? Hmm, P- Kira-kira apa Kak? Ada yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? Hmm, Kompleks QRS-nya ini sempit-sempit semua. Jadi kompleks QRS melebar ini tidak ada. Kecoret. Ya, jawaban QRS kompleks melebar ini nggak anak ya. Kemudian PR interval. Kak, ST depresi di lead yang mana? Hmm. ST depresi lead mana? Eh, yang lead mana coba? Yang mana? Di lead kelihatan dong. Lead yang mana? Lead yang mana? Banyak ini yang ST depresi. Hah? Yang mana Kak? Banyak nih. Kayak gelombang T-nya itu ke bawah itu loh, Kak. Mm. Iya Kak, emang gitu Kak cara gambarnya ya. Ini nggak terlalu sih. Mana lagi ya yang kelihatan signifikan tadi ya? Ya ini ST depresi Kak jawabannya. Kuncinya ST depresi. Cuma mana gambarnya pertanyaanku gitu loh. Mana gambarnya ST depresinya? Ntar. Yang Ini. atas, Kak, yang V berapa itu? Eh, 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 eh. V2, Kak, V2. V2. Yang ini ya. Yang ini bukan. Eh, ini nggak bukan. Cek, cek, cek. V2. Ini kan V2. V2 yang mana nih? SD depresi. Yang sejajar sama AVR, yang atas. V1. Itu Yang ini V3 kayaknya ya. V3. yang mana nih? Yang ini tak Kak? Maksudnya yang ini tak Kak? Yang ini tak? Bukan. Bukan. Lain Yang sebelahnya. bawahnya. Yang ini. Nah, iya kakak iso nyoret ya. Coretan Kak. Oh, Astagfirullah. Iya, maksud saya yang Coretan itu Kak, ya mungkin coretan. ya. Yang mana nih? Yang merah itu, yang dicoret itu. AVL. Si AVL. Yang itu ya. Ya. Aduh, saya tuh kalau EKG juga agak puyeng ya. Saya tak dari satu. Ini SD depresi, tapi yang mana? Hmm. Ini kena. Nih, tuh.
Terus ada lagi mungkin ini di sini nih turunnya banget ini. Daerah V berapa ini ya kok melabur ya? V berapa ini? V1 2, V1, V2, V3. V4 di sini, V3 sini. Nggak kelihatan ini V berapa ya? Ini daerah sini ini turun banget Lex belum diceknya dong. ya. Nah, mana lagi ya? Situ deh kayaknya yang di bagian bawah ini yang sejajar ABF. Buntu aku. Iya sama, Kak. Tapi ini yang kelihatan ini nih yang elevasi. ST depresi. Izin ada pasien Kak. Izin Oh keluar. ya, gini. Jadi ini ya Kak, 3 ini. Nanti kalau semisal kakak-kakak menemukan di tempat yang lainnya, boleh. Pada intinya di sini jawabannya adalah ST depresi. Yang terlihat itu di sini nih. Ini, terus ini, tapi ini gak terlalu sih ini. Cukup ini ya. Jadi pasiennya ini EKG-nya ST depresi. Bukan STEMI ya, dia berarti ya. Dia lebih ke NSTEMI. Ini semoga nggak muncul ya, tak doain nggak ada EKG di sana. Pusing. Ya, jadi apakah gambaran EKG pada kasus tersebut? Jawabannya ST depresi, dia ada yang digambar di barisan yang paling bawah ini tadi yang sudah saya coret. Itu jawabannya di situ. Oke. Ini harusnya Pak Firman ini yang jawab. Kita lanjut nomor 15 ya. Jawabannya ST depresi, nomor 14 itu B. Saya tulis dulu. 14B. Kita lanjut nomor 15. Nah, ini udah tak ajarin. Gampang, ayo. Seorang perempuan 22 tahun, G2P0A1, hamil 28 minggu, datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Kehamilan. Hasil pemeriksaan TD-nya 120/70, nadinya 84, nafasnya 24, TFU-nya 38, kepala difundus, punggung kiri, bagian-bagian kecil teraba di sisi kanan, abdomen pasien, presentasinya bokong, belum masuk PAP. Di mana tempatnya? Di mana? Kepalanya di mana? Pertanyaannya kepalanya di mana? Di atas. Di atas. Kalau di atas berarti pasti abdomen yang atas. Pertanyaannya kanan atau kiri? Kiri. Kenapa kiri? Karena yang bagian kecil ada di kanan. Karena bagian kecil-kecil teraba di kanan. Berarti kalau yang kanan itu ekstremitas, maka punggungnya di sebelah kiri. Jadi jawabannya adalah kuadran kiri A, kuadran kiri Atas. atas. Ya, oke, sip. Buat Kuadran kiri atas. Jawabannya D. Untuk jawaban nomor 14 tadi apa ya, Kak? Maaf ada pasien. ST depresi, Kak. Oh, benar. B. Ya, makasih ya, Kak. Iya. Kalau yang nomor 15, abdomen kuadran kiri atas. Heeh, betul. D jawabannya. Kita Ya, lanjut ya, makasih, Kak. Kak. Sama-sama. Nomor 16 ya, Kak. Perawat melakukan kunjungan rumah. Ditemui seorang laki-laki 40 tahun mengeluh nyeri tengkuk sejak 1 minggu lalu. Klien memiliki riwayat merokok, senang mengkonsumsi makanan yang berlemak, dan asin. Orang tuanya meninggal karena penyakit jantung dan hipertensi. TD-nya 150/100, nafasnya 26, suhunya 367, nadinya 90. Intervensi keperawatan pada kasus tersebut apa kira-kira? Saya tak kecilkan gini biar kelihatan. Apakah berikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, rujuk klien ke puskesmas terdekat, berikan terapi anti hipertensi, ataukah pantau TTV? Berikan pendidikan kesehatan hipertensi. Alasannya, alasannya apa Pak? Kak, alasannya apa? Karena pasien mengeluh nyeri tengkuk 1 minggu yang lalu. Nah, 150. Lemak. Makan makanan yang berlemak. Pola Hmm. hidupnya tidak bagus, Kak. Hmm.
Terus riwayatnya orang tuanya meninggal karena jantung dan hipertensi. Mm-mm. Terus Berarti dikasih pendidikan kesehatan dulu. Keluhan nyeri tengkuknya nggak diatasi. Hmm? Ini kalau kondisi seperti ini, kita pakai hierarki apa? Mas? Mas lo, ada masalah fisiologisnya nggak? Ada. Apa keluhannya? Nyeri tengkuk sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian di sini tensinya 40 tahun, tensi 150, normal enggak? Tinggi. tinggi. Terus habis itu diapain kira-kira? Edukasi dulu ataupun mau ditata laksana dulu keluhannya? Ayo. Gimana? Edukasi dulu atau tata laksana dulu? Ayo, edukasi atau tata Bingung, Kak. laksana dulu? Ya? Diberikan terapi antihistamin, Kak. Kok antihistamin? Gatel-gatel pas ini. Perawat itu Anti boleh nggak ngasih obat anti hipertensi ke pasien? Boleh nggak sih? boleh. Boleh, Boleh, Kak. boleh. Terus dengan kondisi seperti ini mau dikemanain dulu? Mau diedukasi atau dikasih obat dulu untuk nurunin tensinya? Seharusnya bersamaan, Kak. Jadi kan dikasih obat sama dikasih edukasi. Harusnya, harusnya kan Kak. Tapi kalau ujian suruh pilih salah satu ayo, yang mana ayo, yang paling Tapi tepat kalau di rumah kondisinya. boleh ngasih. Apa Kak? Hmm. Kalau kunjungan rumah boleh ngasih obat. Nah itu, makanya aku tadi tanya, boleh nggak perawat ngasih obat anti hipertensi? Atau harus rujuk ke dokter dulu? Hah? Gimana? Ayo, Yang C ayo. kayaknya ya. Nggak boleh rujuk dulu, iya. Nggak boleh Kak yo. Kita nggak boleh ngasih obat, Kak. Apalagi kunjungan rumah. Kalau semisal memang kita butuhkan, makanya kita ada fungsi salah satunya itu kolaborasi. Kalau kita screening ketemu pasien yang seperti ini, dengan kondisi misal tensinya tinggi, ya sudah, kita rujuk klien ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan terapi yang tepat. Ya, nanti biar dievaluasi sama dokter yang ada di puskesmas. Nah, tengkuknya sakit itu gara-gara tensinya, tensinya naik. Tensinya naik. Makanya jangan dikasih obat anti hipertensi. Kita rujuk klien ke puskesmas terdekat, nanti ditata laksana sama dokternya. Ya, kalau kunjungan rumah tidak bisa ngasih obat. Ya, nggak bisa ngasih obat, Kak. Hmm. Paling kita ngasih intervensi keperawatan mandiri aja. Kalau yang untuk yang kolaborasi kayak pemberian obat itu harus ke vaskes, ya, harus ke vaskesnya aja. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ya, komunitas seperti biasa membagongkan. Nomor 17. Saat perawat melakukan pengkajian kesehatan di SMA didapatkan data. 2% siswa pernah melakukan hubungan, 20% siswa pernah menonton film. Hasil wawancara dengan siswa, mereka mengakses informasi tersebut lewat internet. Pihak sekolah menyatakan belum ada petugas kesehatan yang datang untuk memberikan pendidikan seksual remaja. Pencegahan primer, Kak, kira-kira apa? Yuk, pencegahan primer. Pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS. Alasannya, Karena pihak sekolah menyatakan belum ada petugas kesehatan untuk memberikan pendidikan seksual remaja. Oke, Kak. Pendidikan kesehatan tentang pencegahan seksual bebas. jadi yang mana ini? Yang mana? Yang E atau yang tadi yang satunya apa tadi? HIV AIDS. Kira-kira yang mana?
2% siswa pernah melakukan hubungan seksual. 20% pernah menonton film porno. Hasil wawancara dengan siswa mereka mengalami. Berarti yang paling tinggi ini di 20% siswa pernah menonton film itu, film biru. Maka kita lihat dengan kondisi yang paling tinggi itu, kira-kira yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah E. Kita lakukan pendidikan kesehatan tentang pencegahan seksual bebas ya. Jawabannya adalah E. Ingat ya, komunitas itu lihat prosentase yang paling tinggi ya Kak ya, itu yang ditangani terlebih dahulu. Ya, karena di sini itu yang 2% sedikit ya, yang hubungan itu 2%, yang satunya menontonnya lebih banyak, maka kita cegah yang lebih banyak ini dulu, jangan sampai nih yang 20% yang nonton ini sampai mengarah ke tindakan asusila ataupun ke seksual bebas seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ya, nomor 18 Kakak. Apa sih namanya ini? Jiwa. Seorang laki-laki 40 tahun dibawa petugas polisi ke UGD RSJ. Karena sebagai pasien gelandangan. Hasil pengkajian, badan kotor dan bau, hanya berbaring di tempat tidur, rambut berantakan, BAK di tempat tidur dan mengatakan malas membersihkan diri. Apakah tujuan keperawatan untuk kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Yang mana? D. D. Pasien mampu melakukan perawatan diri secara Ini pasiennya diagnosanya apa sih? defisit perawatan diri. C. Defisit Defisit perawatan perawatan diri. diri. Iya, defisit perawatan diri. Maka tindakan yang dilakukan adalah tujuannya untuk biar pasiennya itu mampu merawat dirinya sendiri secara mandiri. Jawabannya adalah D. Ingat-ingat kalau di keperawatan jiwa, teman-teman tentukan dulu masalah keperawatan utamanya. Nanti kalau udah ketemu, enggak keperawatan jiwa aja sih semuanya. Kalau udah ketemu masalah keperawatan utamanya, nanti bisa lebih gampang nih menentukan intervensi yang sesuai. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 19. Seorang perempuan 25 tahun baru saja melahirkan bayi laki-laki di ruang bersalin. Hasil pengkajian bayi sedang dilakukan IMD, tidak ada bayi kedua. Perawat telah menyuntikkan oksitosin 10 unit dan plasenta telah lahir lengkap. Apa tindakan yang tepat selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira mana? Masase fundus uteri. Masase fundus uteri. Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa dilakukan masase? Mencegah perdarahan. Mencegah perdarahan. Yuk, yang lain? Ada yang lain? Agar uterus tidak lembek, ya. Jadi di sini itu tata laksana di kala 3 ya. Kala 3 ke kala 4. Nah, ini plasentanya udah lahir lengkap, udah disuntikan oksitosin, maka kita lakukan masase fundus uteri untuk merangsang ataupun menstimulus si fundus uteri tadi agar berkontraksi dengan tujuan untuk meminimalisir perdarahan yang terjadi. Jadi jawaban nomor 19 adalah A. Kita lanjut ya, nomor 20. Apa itu, Kak? Nggak kebaca nih, bentar. Setelah apa kita periksa robekan jalan lahir, Kak? Oh, periksa robekan jalan lahir itu pas waktu di kala 3 juga, Kak. Di kala 3, kan habis lahiran nih, keluar nih bayinya. Udah dilakukan IMD dan lain-lain, kita udah potong tali pusar, itu sambil kita observasi adanya robekan jalan lahir. Ya, kalau semisal perdarahannya banyak banget ya, terus apa sih namanya fundus uterinya bagus, kemudian plasentanya itu lahirnya normal, nggak ada yang boncel-boncel ataupun yang
tidak lengkap, masih utuh semuanya, terus masih berdarahnya banyak, kita lihat di robekan jalan lahirnya sejauh apa. Kadang ya ada yang nolong itu tidak dilakukan penahanan pada perineum. Akhirnya pas waktu bayi keluar, robeknya luar biasa. Makanya pas waktu ngelahirin itu kan kita harus nahan perineumnya biar nggak ambrol. Ya, kalau udah ambrol, robekannya udah banyak, itu bisa sampai rektum biasanya. Kalau udah kayak gitu, itu bahaya. Ya, kalau udah bahaya, kalau udah robeknya banyak, nanti perdarahannya makin banyak. Nanti yang dilakukan ya hektik. Kalau robekannya masih derajat 1, derajat 2 kita hektik. Tapi kalau udah 3, 4 itu biasanya udah kita rujuk ya. Kita harus rujuk. Kalau semisal kita di ruang rumah sakit ya kita oper ke ruang OK untuk dilakukan penjahitannya di sana. Gitu. Nih, kemudian bayi di EMD setelah dibersihkan atau sebelum Kak? Kalau SOP-nya. Kalau bayi itu dikeringkan dulu Kak. Kenapa harus dikeringkan? Dikeringkan dulu baru EMD. Karena kalau tidak dikeringkan, nanti ketubannya itu bisa menyebabkan si bayi ini kehilangan cairan. Kok kehilangan cairan? Kehilangan panas tubuh. Makanya harus kering. Lahir, oe, oe, oe. Naikin di atas ibunya, di dada ibunya ini udah ada handuk. Langsung dikeringin, ya, dikeringin. Habis dikeringin, nanti di IMD, terus ditutup pakai selimut ibunya juga. Biar tadi tidak terpapar dengan suhu yang ekstrim. Di ruang OK kan suhunya dingin. Kemudian dibersihkan dari cairan ketubannya, tujuannya juga biar tidak kehilangan panas. Ayo, kalau kehilangan panas gara-gara cairan ketuban itu namanya apa? Evaporasi, Kak. Wis, mantap, evaporasi. Iya, betul Kak Deniati. Dalam kondisi bersih. Kalau semisal gara-gara udara, Konveksi. oke. Kalau konduksi, bersentuhan dengan benda yang suhunya Tempat tidur. lebih rendah. Betul, tempat tidur yang lebih rendah suhunya yang dingin. Kalau semisal radiasi, berdekatan dengan benda yang suhunya lebih rendah. Oke, mantap ingatannya. Kita lanjut ya. Jadi nomor 19 ini jawabannya adalah A. Nomor 20. Seorang laki-laki 72 tahun tinggal di Panti Weda dengan keluhan pusing. Hasil pengkajian, klien mengatakan pernah jatuh di kamarnya. Nafsu makan berkurang dan lemas, tampak berjalan sempoyongan dan menggunakan kacamata, tekanan darahnya 170/100 dan nadinya 88. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Coba tak kecilkan jawabannya ya. Jawaban yang mana? Resiko jatuh, ada lagi jawaban yang lainnya. Resiko jatuh Resiko jatuh. Alasannya apa? karena pernah jatuh, terus lemas, tampak berjalan sempoyongan, menggunakan kacamata. Jadi resiko jatuh, Kak. Oke, good job. Betul. Jadi jawabannya di sini adalah resiko jatuh, di mana selain dia ini ada kelemahan pada apa sih namanya nih, menggunakan alat berjalan. Sorry, kok alat berjalan. Nih, jalannya sempoyongan. Kemudian dia juga ada gangguan pada penglihatannya, di mana dia pakai kacamata, dan dia juga ada riwayat jatuh di kamarnya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah resiko jatuh. Nomor 20 jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 21 ya, Kak. Hmm. Seorang perempuan 25 tahun dirawat di ruang bedah ortopedik pasca operasi eksternal fiksasi 4 hari lalu. Pasien memulai fase rehabilitasi dengan latihan berjalan menggunakan kruk aksila dengan langkah 3 titik. Perawat akan melatih pasien cara turun dari tangga. Bagaimana cara yang tepat menggunakan alat bantu pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Yang mana, Kak?
Kak. Kedua kruk turun Eh, bersamaan. terus habis kedua kruk turun bersamaan, habis itu gimana? Kaki turun lebih dulu. Kaki turun lebih dulu. Ayo, apa ayo? Ayo. Ya, kalau ini turun dari tangga. Turun dari tangga itu berarti kalau semisal kakinya yang turun terlebih dahulu, ini yang sakit yang mana nih? Pasca operasi eksternal fiksasi 4 hari. Ini nggak dijelaskan ya, nggak dijelaskan Iya. kakinya yang Sebelah eksternal. mana yang sakit? Ya, sebelah mana yang sakit nggak dijelaskan ya di sini ya. Nah, pada intinya seperti ini. Ketika kita mau turun tangga, maka yang dijadikan beban, oh yang bukan yang dijadikan beban, yang dijadikan tumpuan adalah yang mana dulu? Sebelah dulu. Kruk, kruk sebelah dulu. Kruk sebelah, kruk sebelah dulu. Yang mana? Kalau kruknya turun bersamaan gimana? Bisa nggak? Kruknya turun bersamaan, terus baru kaki yang mana? Yang sakit atau yang kuat yang turun? Yang Habis kruk. kuat. Iya, betul. Berarti jawabannya itu ya tetap jawabannya C, E. Kedua kruk turun bersamaan, habis itu kaki yang kuat sebagai tumpuan, terus kaki yang sakit belakangan. Diulang kayak gitu. Kruknya turun, kaki yang sehat turun, baru kaki yang sakit. Kalau naik, kalau naik gimana? Kalau naik kaki Kruk yang dulu. sehat dulu. Ya, kruk dulu, habis itu apa? Habis kruk dulu, terus kaki yang sehat atau yang sakit yang naik? Betul, yang sehat belakangan kalau naik ya, soalnya sehat dijadiin tumpuan ya. Jadi ini jawabannya 21 adalah E. Jadi kedua kruk turun dulu, habis itu kaki yang sehat, baru nanti kaki yang sakit kalau turun. Kalau naik, kedua kruk naik dulu, kaki yang sakit baru kaki yang sehat. Balik aneh ya Kak ya. Oke, 21 jawabannya adalah E. Kita lanjut ya, nomor 22. Seorang laki-laki 20 tahun datang ke poliklinik THT dengan keluhan nyeri di telinga sebelah kiri disertai gatal. Hasil pengkajian, nampak serumen dan sekret kekuningan berbau. Perawat sering mengulangi perintah dan pertanyaan kepada pasien. Pasien malu jika beraktivitas di luar rumah. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Harga diri rendah. Harga diri rendah. Alasannya Dan mana? pasien malu jika beraktivitas di luar rumah, Kak. Terus? Ada lagi? Kak. Oke, kita Gangguan lihat ya, Kak. Di sini orangnya ini dari poliklinik THT, keluhannya nyeri di telinga sebelah kiri disertai gatal. Hasil pengkajian tampak serumen dan sekret kekuningan berbau. Perawat sering mengulangi perintah dan pertanyaan kepada pasien. Pasiennya malu jika beraktivitas di rumah dikarenakan tadi keluar sekret kekuningan yang berbau dari telinganya. Ya, apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Berarti yang paling tepat karena dia ini merasa dianya ini kayak tidak pede, tidak percaya diri dengan kondisinya, maka jawaban yang tepat adalah harga. Sik. Perawat sering mengulangi perintah dan pertanyaan pada pasien. Tampak serumen dan sekret kekuningan. Sik.
tampak serumen dan sekret kekuningan berbau, perawat sering mengulangi perintah dan pertanyaan kepada pasien. Ayo, ini mau harga diri rendah atau gangguan sensori persepsi pendengaran? Hasil pengkajian tampak serumen dan sekret kekuningan berbau. Perawat sering mengulangi perintah dan pertanyaan kepada pasien. Kata-kata itu menandakan pasiennya ada gangguan nggak di pendengarannya? Ada. Ada. Berarti yang mana dulu? Untuk dibaca lagi ya. Persepsi sensori pendengaran. Iya. Jadi kita atasi dulu ya. Kita atasi dulu gangguan di persepsi sensori pendengarannya tadi. Kolaborasi sama dokternya bisa dilakukan. Apa sih itu namanya? Dibersihin telinganya, serumennya biar bersih. Nanti harapannya ketika itu udah bersih, pendengarannya sudah kembali. Kemudian pasiennya juga tampil udah pede lagi ya. Karena udah nggak ada gangguan di cara mendengarnya dan ada serumen ataupun sekret yang berbau tadi. Jadi jawabannya adalah E, dua-dua E. Kita dahulukan permasalahan fisiologisnya sebelum permasalahan harga diri ya. Dua-dua jawabannya adalah E. Kita lanjut. Dibaca dulu nomor 23. Seorang perempuan 28 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu yang lalu dan sesak nafas. Batuk berdahak, ada sesak nafasnya juga. Pengkajian pasien mengeluh sesak, lemah, batuk dengan dahak, sulit dikeluarkan, sulit tidur, wheezing, dan ronggi pada paru kanan. Tekanan darahnya normal, nadinya normal, nafasnya 26, suhu 371. Apakah masalah keperawatan tepat pada kasus tersebut? Bersihan jalan Bersihan jalan aktif. Alasannya mana? Wheezing. Di pasien Enggak sulit dikeluarkan. RR-nya 26. Oke, terus apa? Mengeluh sesak. Ada suara tambahan wheezing dan ronki. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini permasalahannya adalah di bersihan jalan nafas tidak efektif. Alasannya adalah karena tadi dia ada batuk dengan dahak sulit dikeluarkan, kemudian dia ada wheezing dan rongki, kemudian RR-nya juga naik. Maka jawaban yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, ya, dikarenakan muncul adanya wheezing dan rongki tadi. Jawabannya itu. Jadi jawabannya adalah A. Kita tulis dulu. 23 jawabannya A. Kita lanjut nomor 24. Seorang perempuan di bawah 5 tahun G1-B1A0 hamil 10 minggu datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian pasien mengeluh mual muntah, tidak nafsu makan, TD-nya 110/80, nadinya 80, nafasnya 20, suhu 37. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? B. Alasannya apa? Alasannya apa? Hmm. B, ada mual muntah. Kita lihat ya. Hamil 10 minggu datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Pengkajian mual muntah, tidak nafsu makan. Ini gak nafsu makan sama sekali ya kak ya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Ayo, kalau jawabannya iya salah ya. Ini pasiennya gak nafsu makan, ada mual muntah. Yang paling tepat dengan kondisi seperti ini adalah kita anjurkan pasiennya, kita kolaborasikan pasiennya ini dengan dokter untuk pemberian antiemetik untuk mengatasi mual muntah yang terjadi. Nanti kalau mual muntahnya teratasi, pasiennya udah mulai mau makan lagi. Jadi jawabannya adalah B. Kak, kenapa nggak dilakukan resusitasi cairan? Kan ada mual muntah. Di sini kondisi klinisnya masih bagus ya. TD-nya bagus, nadinya bagus, tidak ada penurunan tensi dan tidak ada juga takikardi. Jadi nggak perlu dilakukan resusitasi cairan intravena. Oke, kita lanjut nomor 25 ya, Kak. Pada kunjungan rumah ditemui seorang laki-laki 59 tahun dengan keluhan pusing dan nyeri tengkuk. Klien mengatakan tidak tahu penyebab sakitnya dan belum mengetahui cara menanganinya. Klien senang ngemil gorengan dan biskuit yang asin. Hasil pemeriksaan fisik TD-nya 150/100, nadinya 86,
nafasnya itu 25. Apakah tindakan yang keperawatan pada kasus tersebut kira-kira yang mana? 25? Apa jawabannya? Alasannya apa, Kak? Ayo, apa yuk? Tensi 150. Sebentar, apa nih? Jadi ini pasiennya 59 tahun. Dia ini senang ngemil gorengan dan biskuit yang asin. Tensinya 150 per 100, nadinya normal, nafasnya normal juga. Oh, nafasnya agak naik sedikit. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira jawaban teman-teman tadi apa aja? D, D, D. Berikan edukasi kesehatan tentang hipertensi. Betul. Jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Kenapa? Ini pasiennya ini sudah terjadi hipertensi, tapi ini hipertensinya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Usianya usia 59 itu nilai normal tensinya itu 140. Ya. Kalau semisal 150 ini naiknya tidak terlalu signifikan dan masih bisa dilakukan edukasi dulu. Kenapa? Karena di sini itu pola si pasiennya ini ya, wis tahu hipertensi, ada keluhan. Oh, sorry, dia tidak mengetahui. Karena dia tidak mengetahui, akhirnya polanya itu pola yang dilakukan itu maladaptif. Makanya kita lakukan edukasi kesehatan tentang hipertensi. Hipertensi itu apa, penyebabnya apa, kemudian makanan yang harus dihindari, ataupun makanan yang harus dikonsumsi, itu harus dijelaskan lagi. Dan obat-obatannya juga kalau perlu. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. D. Berikan edukasi kesehatan tentang hipertensi. Kita tulis dulu nomor 25, jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 26. Seorang perawat mengunggah foto bersama klien TBC yang dirawatnya di akun media sosial miliknya dengan wajah klien disamarkan. Perawat bangga karena telah mendampingi klien hingga sembuh sehingga berharap fotonya akan menjadi inspirasi. Apakah prinsip etik yang dilanggar yang diterapkan pada kasus tersebut? Confidentiality, Kenapa confidentiality, Kak? karena dia post foto pasiennya dengan wajah disamarkan. Menjaga Oke, rahasia, Kak. jadi menjaga kerahasiaan dengan menyamarkan foto pasien itu namanya confidentiality. Betul, jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 27 ya. Ini yang ditanyakan usia kehamilan Kak dengan TFU-nya 35. Kira-kira berapa? 35 dikali 8 dibagi 7. 35 dikali 8 dibagi 7. Jawabannya adalah, monggo, jawabannya berapa? 40. 40 ya. Tadi rumusnya TFU dikali 8 dibagi 7. Atau tinggi fundus uterinya 35 dikali 8 baru dibagi 7. Jawabannya adalah 40 minggu. 40 minggu. Oke, good job. Jawaban nomor 27 adalah D. Kita tulis dulu. 27 jawabannya D. Kita ke 28 yuk. Nah, ayo Kak, interpretasinya apa Kak? Monggo, langsung dilihat aja hasil AGD-nya. Apa interpretasinya? Apa jawabannya?
Jawabannya apa yo? Jawabannya apa yo? Mana nih? pH-nya apa? Kita coret-coret ya. Alkalosis respiratorik. pH di atas nilai normal berarti alkalosis. PaO2-nya normal, PaCO2-nya 27. PaCO2 27 semakin kecil dia adalah metabolik, asidosis, alkalosis. Berarti PaCO2, Al juga. Kemudian HCO3-nya ini normal. Berarti ini jejer, pH-nya ini alkalosis, PaCO2-nya respiratorik. Mana? Ada jawabannya nggak? Alkalosis respiratorik, oke. Terkompensasinya apa, Kak? Terkompensasi atau tidak? Tidak, Kak. Tidak Tidak. terkompensasi. Alasannya apa? Karena salah satu normal. Iya, betul. Karena salah satu jawabannya nilainya ada yang normal. Makanya ini tidak terkompensasi. Jawabannya adalah alkalosis respiratory. Oke. Good job. 28 jawabannya adalah E. Kita lanjut. 29. Kecoret. 29. Hasil pengkajian pada sebuah kampung didapatkan data 5 penyakit terbanyak pada lansia sebagai berikut. Hipertensi 15%, rematik 10%, dermatitis 10%, gastritis 10%, DM 2%. Sebanyak 85% lansia tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan berolahraga secara rutin. Belum tersedianya wadah untuk pelayanan kesehatan lansia di wilayah tersebut, tokoh masyarakat menyatakan ingin berpartisipasi dalam perawatan lansia. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Jawaban yang mana, Kak? Ini permasalahannya udah segambreng, ya. Permasalahannya banyak. Kemudian 85% lansia tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan berolahraga secara rutin. Belum tersedianya wadah untuk pelayanan kesehatan. Terus tokoh masyarakat menyatakan ingin berpartisipasi. Maka intervensi keperawatan yang tepat adalah apa ya kira-kira? Ada yang bilang melakukan pembentukan posbindu. Di sini posbindunya belum ada. Ayo, di sini belum tersedia wadah untuk pelayanan kesehatan lansia. Berarti kan belum terbentuk. Kira-kira apa? Melakukan apa? Kerjasama. Alasannya apa? Alasannya apa? Ada wadah untuk pelayanan kesehatan lansia. Ya, betul. Jadi, karena di sini itu belum terbentuk sebuah program yang ada untuk kegiatan lansia, maka kita di sini lakukan kerjasama lintas sektor ya. Kerjasamanya dengan siapa saja ya, bisa dengan puskesmasnya. Kemudian kalau semisal membutuhkan kerjasama dengan pihak desanya ya monggo. Dengan tujuan untuk membentuk wadahnya dulu. Karena wadahnya nggak ada. Ya kalau wadahnya nggak ada, mereka mau periksa kesehatannya di mana? Mau ikut olahraga secara rutin di mana? Sementara yang menyelenggarakan hal-hal seperti itu kan di posbindu ataupun posyandu lansia. Maka jawaban yang tepat adalah E, melakukan kerjasama lintas sektor untuk membentuk sebuah program yang terlebih dahulu. Kalau sudah ada programnya, nanti kita lanjut yang ini, melakukan pembentukan kader posbindunya.
programnya wadahnya dulu dibentuk, baru kita cari kader. Masa cari kader dulu tempatnya nggak ada kan nggak lucu. Jadi jawabannya adalah E, 29E. Kita lanjut nomor 30. Seorang laki-laki 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa TB paru dan efusi pleura. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, mudah lelah, TD-nya 130/90, nafasnya 28, nadinya 100, suhu 385, pH-nya 7,33, PCO2-nya 48, PO2-nya 80, HCO3-nya 26, BE-nya -2. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa? Yang mana jawabannya kira-kira? Batuk berdahak, kemudian mudah lelah, sesak nafas. Di sini ada suara nafas tambahan, enggak ada. Kemudian di sini hasil analisa gas darahnya apa? pH-nya 7,33, itu berarti asidosis. PCO2-nya asidosis juga. HCO3-nya normal. Berarti asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Maka diagnosanya apa? Diagnosanya apa? Ayo open mic aja. Gas, Apa Kak? gangguan pertukaran gas. Yang lain ada jawaban yang lain nggak? Di sini apakah batuk berdahak itu bisa berdiri sendiri untuk dibersihan jalan nafas? Tidak Kak Deniati, nggak semuanya yang ada hasil AGD itu jawabannya gangguan pertukaran gas enggak. Kalau semisal dia dibarengin dengan data-data permasalahan di bersihan jalan nafas, contoh misal pasiennya wheezing, ada rongki, ada dahak yang nggak bisa dikeluarkan, ya tetap airway-nya dulu yang ditangani sebelum menangani gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas itu ada di breathing. Nah, di sini airway-nya ada masalah nggak, pertanyaanku? Ada masalah di sini? Airway-nya Ada. ada yang bilang ada, mana? Mana masalahnya di airway-nya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak? Nggak Ya, ada. Nek batuk berdahak tok kurang ya Kak yo. Permasalahan dari bersihan jalan nafas tuh banyak, nggak cuma batuk berdahak. Batuk berdahaknya ini kalau misal bisa dikeluarkan ya nggak jadi masalah. Tapi kalau batuknya berdahak, tidak dapat dikeluarkan, itu yang baru jadi masalah gitu. Di sini nggak ada kan kata-kata dahaknya tidak bisa dikeluarkan, berarti airway-nya clear. Breathing-nya kita lihat. Di sini apakah ada data dari pola nafas? Cuma sesak nafas tok ya. Kemudian untuk dari apa sih gangguan pertukaran gas? Ada enggak gangguan pertukaran gas? Ada, Kak. Dibuktikan dengan gangguan adanya imbalance pada hasil pH, hasil analisa gas darahnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah gangguan pertukaran gangguan pertukaran gas gitu ya. Jadi jawabannya adalah B, nomor 30. Kita sampai nomor 35 ya, Kak ya. Lumayan. Kita ke nomor 31. Hasil pengkajian di sebuah desa didapatkan kebiasaan mandi, cuci, dan kakus di sungai. Perawat memberikan pendidikan kesehatan dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lingkungan untuk mendirikan WC umum. Perawat bekerja sama dengan kepala desa mengubah kebiasaan masyarakat untuk mulai menerapkan PHBS. Yang ditanyakan adalah indikator sumatif atau evaluasi sumatifnya apa? Yuk, yang mana? A. Alasannya? Sumatif ya, Kak. Sumatif.
Ayo, ini kan mereka itu mandi, cuci, kakus di sungai. Kemudian perawat memberikan pendidikan kesehatan dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk ada WC umum. WC umumnya sudah didirikan. Kita sudah kerjasama untuk mengubah pola kebiasaannya. Maka yang paling sumatif itu evaluasi jangka panjangnya. Masyarakat melakukan MCK di Jamban, itu formatif. Formatif itu evaluasi saat itu juga. Kalau MCK-nya udah ada, ya, kalau jambannya udah ada, ya pasti dia MCK-nya di Jamban. Kader kesehatan lingkungan terbentuk. Nggak ada hubungannya. Warga yang memiliki jamban meningkat. Ini aja bikin jamban kolaborasi sama orang bermitra. Hasil pemeriksaan air di sungai tidak mengandung bakteri E. coli. Gimana? Kalau semisal nih, orang yang awalnya empuk di kali, kemudian tiba-tiba dia pindah empuknya di jamban. Yang awalnya airnya tercemar menjadi airnya tidak tercemar. Maka evaluasi sumatifnya yaitu setelah dilakukan BAB ataupun BAK di Jamban, maka tidak ada cemaran di sungai. Ketika tidak ada cemaran di sungai, maka saat dilakukan pemeriksaan air pada sungai itu tidak mengandung bakteri E. coli. Ada yang nanya, Kak, bedanya apa sumatif sama formatif? Sumatif itu jangka panjang, formatif jangka pendek. Contohnya seperti ini ya, Kak ya. Kita ini lagi edukasi terkait hipertensi di sebuah warga. Nah, evaluasi formatifnya, edukasi berarti warga itu pengetahuannya meningkat. Kalau sumatifnya apa? Yang awalnya ada banyak hipertensi di situ, setelah kita edukasi, setelah mereka paham, harapannya adalah angka kejadian hipertensinya menurun. Ya, gitu. Itu yang namanya evaluasi sumatif dan formatif. Bedanya di situ dari jangka waktunya saja. Oke, kita lanjut ya, Kak. Jawabannya ini adalah D, nomor 31. Nomor 32. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan pos laparotomi perforasi pada apendisitis hari pertama. Hasil pengkajian, pasien mengeluh mual, nyeri pada seluruh kuadran abdomen, skala nyerinya 5. Terdapat distensi abdomen, pasiennya puasa, belum flatus, nadinya 88, nafasnya 24, suhunya 38. Pengkajian lebih lanjutnya apa, Kak, kira-kira? Bising usus. Kenapa bising usus? Karena belum flatus. Masih Oh, puasa. belum. Oke. Nah, di sini pasiennya itu post-op. Ya, post-op. Terus di sini ada distensi abdomen, pasiennya puasa belum flatus. Maka untuk melengkapi pengkajian di atas yang tepat adalah mual tidak, skala nyeri sudah ada, suhu tubuh di sini sudah ada, asupan dan haluan urin ini ya enggak ada hubungannya ya. Yang paling tepat dikarenakan pasiennya belum kentut, post-op, maka kita kaji bising ususnya. Apakah si usus ini sudah mulai bekerja lagi atau tidak? Kalau memang belum bekerja lagi atau tidak ada bising usus, ya maklum aja kalau pasiennya belum kentut gitu. Kita lanjut ya. Nomor 33. Seorang laki-laki 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan sirosis hepatis. Hasil pengkajian keluhan mual, perut membesar dan terasa penuh, pasien tampak lemah, nyeri tekan pada epigastrium, asites, edema pada kedua tungkai, ada spider navy, kemudian warna BAB-nya kehitaman. BB-nya 67, TB-nya 158. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? B, Kak. Batasi intake cairan. Ini kan di sini udah ada perut membesar, terus adanya edema pada kedua tungkai. Jadi kan cairan di sana. Jadi kalau nanti udah ada cairan, berarti batasi cairan kita kasih obat-obat yang dapat mengeluarkan cairan lewat urin, Kak. Oke.
Oke, itu jawaban dari kakak ya. Ada lagi selain itu? Kita lihat di sini ya. Di sini ada asites ya, perutnya membesar. Kemudian di sini juga ada edema pada tungkai. Berarti pasiennya ini mengalami diagnosanya adalah hipervolemia ya, atau kelebihan volume cairan pada tubuh. Nah, apa yang dilakukan ketika sudah terjadi kelebihan volume cairan pada tubuh? Batasi aktivitas itu tidak, batasi aktivitas itu dilakukan pada pasien-pasien dengan intoleransi aktivitas. Kemudian ajarkan teknik relaksasi juga tidak ya. Kemudian tinggikan kedua tungkai. Sebetulnya tinggikan kedua tungkai itu boleh dilakukan, tapi bukan tindakan yang tepat. Tinggikan kedua tungkai ini tujuannya untuk meningkatkan aliran balik vena. Kemudian berikan makan sedikit tapi sering. Di sini dia ini perutnya terasa penuh itu akibat adanya pembesaran tadi ya, pembesaran di perutnya tadi, kemudian ada asites juga. Ataupun mungkin ini bisa juga pasiennya mengalami pembesaran di hatinya, makanya perutnya terasa penuh, akhirnya pasiennya itu kalau mau makan susah. Tapi yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan yang tepat untuk pasien dengan hipervolemi, maka jawaban yang paling tepat adalah kita batasi intake cairannya. Kenapa? Karena kalau semisal tidak kita batasi intake cairan yang masuk, nanti pasiennya itu akan semakin banyak cairan yang tertahan dan akan semakin memperburuk kondisi pasien. Ini adalah B nomor 33. Kita lanjut nomor 34 ya, Kak. Seorang laki-laki 63 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan saat PAK nyeri mengedan, tidak lampias, menetes, dan sering PAK malam hari sehingga sulit tidur. Hasil pengkajian, nyeri skala 3, distensi pada suprapubik, TD-nya 130/90, nadi 80, nafas 22, suhu 379. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Sebentar ya, ini. Kira-kira yang mana, Kak? Itu pilihannya A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana? Retensi urin, Kak. Retensi urin, alasannya apa? BAB-nya netes, nyeri saat mengedan, terus BAK-nya tidak terlampiaskan. Berarti ini permasalahannya ya tadi Di ya, urin, Kak. permasalahannya di apa sih namanya, eliminasi urin ya BAK, Kak. Nah, di sini datanya adalah BAK-nya itu dengan nyeri mengedan. Berarti kalau ngedan itu berarti ada tahanan di situ ya. Kemudian tidak lampias dan menetes. Biasanya kalau tidak lampias ataupun menetes itu karena adanya retensi urin yang tertahan tadi. Kemudian di sini pas waktu dikaji ada juga distensi pada suprapubik ya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah betul. Retensi urin yaitu akibat adanya pipis yang tertahan, pasiennya mengalami kesakitan saat BAK. Jawabannya adalah B. 34 jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 35. Seorang laki-laki 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK. Hasil pengkajian pasien mengeluh sesak dan cepat lelah, TD-nya 130/90, nafas 28, nadinya 90. Pasien akan dilakukan first sleep breathing. Pasien telah diminta menarik nafas melalui hidung dalam 2 hitungan dengan mulut tetap dalam keadaan tertutup. Apakah tindakan yang tepat yang dilakukan selanjutnya pada pasien tersebut? Kira-kira yang mana? Karena kalau masuk lewat di rumah sakit tadi kamu sama PDS sekarang akan mengambilnya. Jawaban yang mana? B. Alasannya apa? Alasannya? Suaranya bocor. B, karena B, Kak, boleh Kak, nyalain lagi Kak, tadi kepencet aku tak mute all. B, karena apa? Jadi first sleep breathing itu tarik nafas panjang gitu.
Karena pasien telah diminta menarik napas melalui hidung dalam 2 hitungan, dengan mulut tetap dalam keadaan tertutup. Berarti dia belum buang napas. Berarti tarik nafas, kemudian dalam 2 hitungan, setelah itu baru ya, ini kan pursely breathing itu untuk mengatur pola nafasnya, maka kita anjurkan pasiennya untuk buang nafas dari mulut perlahan-lahan dalam 4 hitungan. 1, 2, 3, 4 sambil mulutnya dikerutkan seperti meniup lilin. Kayak gitu ya, yang pelan-pelan. Jadi jawabannya nomor 35 adalah B. Kita satu lagi soalnya ini waktunya belum jam 9. Lanjut nomor 36 ya. Seorang laki-laki 42 tahun diantar keluarga ke poliklinik dengan keluhan lemas dan mual. Hasil pengkajian pasien mengatakan memiliki riwayat anemia sejak 3 tahun lalu, konjungtiva anemis, akral dingin, CRT lebih dari 3 detik, IMT 17, TD-nya 100/60, nadinya 66, nafasnya 24, suhu 368, HB-nya 10. Masalah keperawatannya apa? Coba kita lihat di sini masalah keperawatannya. Nih, kira-kira yang mana? Balik lagi. Ya, kita balik soalnya lagi ya. Lemas mual, pengkajian ada riwayat anemia, konjungtiva anemis, akral dingin, CRT memanjang, IMT-nya 17, TD-nya 100/60, nadinya 66, nafasnya 24, HB-nya 10. Kira-kira masalah keperawatannya apa? Perfusi jaringan tadi ya dia bilang apa? Dia bilang itu Kak di WCD. Ada nggak? Ada. Perfusi perifer tidak efektif ada. Oh ya. Jawabannya mana kira-kira? Perfusi perifer tidak efektif. Kak. Iya. Di sini permasalahannya adalah di perfusi perifer tidak efektif. Kenapa? Dikarenakan pasiennya tadi ada riwayat anemia, kemudian ada CRT memanjang, kemudian ada tadi akralnya dingin, ada sianosis, kemudian HB-nya juga tuh turun. Maka jawaban yang paling tepat nomor 36 adalah A, yaitu perfusi perifer tidak efektif ya. Kita lanjut sampai nomor 40 nggak apa-apa wes. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang ortopedi karena kecelakaan. Hasil pengkajian, nyerinya skala 6, bengkak di area telapak kaki, dan meringis kesakitan. TD normal, nafas normal, nadinya normal, perawat mengistirahatkan daerah yang bengkak, memasang elastik perban, dan meletakkan ice pack. Apakah tindakan yang tepat selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Ajarkan penggunaan kruk, berikan analgesik, atur posisi elevasi, pasang traksi, atau pasang gips. Kira-kira yang mana? Ayo, apa ayo? B Kak. B? B. Yang lain? Ada alasan yang lain? Tindakan yang tepat selanjutnya diistirahatkan, kemudian memasang. Ini tuh ada kepanjangannya sih. Rest ya, rest atau rest ya. Ntar aku lupa ya. Cedera. Rest. Lupa. Rice. Rest, ice, compression, dan elevation. Kak, maaf izin ada pasien. Iya, Kak. Di sini ini cedera ringan. Singkatan dari rest, ice, compression, elevation. Nah, ini kan sudah dilakukan mengistirahatkan itu rest. Kemudian compressionnya itu dimasang elastik perban. Kemudian ice itu sudah kita letakkan ice pack-nya. Maka tindakan selanjutnya apa? Apakah berikan analgesik? Ayo ini nih. Untuk mengatasi cedera ringan. Regen. Rest. Ice. Compression. Elevation. Nih, perawat mengistirahatkan daerah yang bengkak itu masuknya di R, memasang elastik perban itu masuknya di C, meletakkan ice pack ini masuknya di I. Maka yang belum yang mana? C.
posisi elevasi. Atur posisi elevasi. Ya, nih. Yang ditanyakan kan apakah tindakan yang tepat selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut. Jadi R, I, C, E-nya yang belum dilakukan, maka jawabannya adalah atur posisi elevasi. Nomor 37 jawabannya adalah C. Ya. Rise, ya. Rise, ice, compression, dan elevation. Nah, rise ini berarti digunakan pada tindakan-tindakan yang pasiennya ini mengalami cedera secara ringan saja. Contohnya kalau terkilir, ya. Ini berisik banget ini suaranya ya. Jawabannya adalah C ya. Kita hapus dulu. Boleh mau di screenshot? Screenshot dulu. Oke, sudah. Oke, kita lanjut satu lagi. Tanggung. 38. Seorang laki-laki 23 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan status asmatikus. Hasil pengkajian nafasnya 32, terdapat nafas cuping hidung, tarikan dinding dada ke dalam, tampak sianosis, saturasinya 95, ada suara wheezing. Tindakannya apa, Kak? Kak, Ayo. bronchodilator. Bronchodilator tujuannya untuk melebarkan jalan nafasnya ya. Jalan nafasnya itu menyempit akibat adanya suara wheezing. Betul. Jawabannya adalah A. Oke, sampai nomor 40 ya, Kak ya. Seorang perempuan 26 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kanker kaput pankreas. Hasil pengkajian pasien mengeluh mual muntah, nyeri pada abdomen kiri, skalanya 4, tampak kurus, lemah, IMT ini 16, nadinya normal, nafasnya normal, suhu 375, HB-nya turun, albuminnya juga turun. Masalah keperawatannya apa, Kak, kira-kira? Ayo, apa yuk? Sudah terlihat jelas masalah keperawatannya apa? Defisit nutrisi. Datanya apa, Kak? IMT-nya kurang. Kemudian di sini dia tampak kurus. Didukung lagi dengan ada hasil albumin dan hasil HB yang rendah. Maka jawabannya adalah E. Oke, good job. Kita lanjut nomor 40. Seorang laki-laki 36 tahun pasca rawat inap di RSC sejak sebulan lalu. Klien tinggal bersama kedua orang tuanya. Saat perawat puskesmas berkunjung ke rumah, keluarga mengatakan klien sudah 3 hari tidak minum obat, selalu mengikuti kegiatan di rumah seperti masak dan ikut berjualan. Saat kunjungan rumah, klien sedang jualan di depan rumah. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah rujuk pasien ke RSC? Memberikan reinforcement, mengajarkan pasien cara minum obat, memotivasi pasien untuk minum obat, ataukah mengkaji gejala kekambuhan yang muncul? Kira-kira yang mana? Kak. Yang lain? Ini habis diratap di RSC. Habis itu 3 hari udah gak minum obat. Selalu mengikuti kegiatan di rumah seperti masak dan ikut berjualan. Saat kunjungan rumah, klien sedang jualan di depan rumah. Berarti ini dia putus obat, tidak ada gejala yang muncul. Ya, tidak ada gejala kekambuhan yang muncul. Maka kalau jawabannya kurang, Pak. Karena di sini pasiennya kondisinya baik-baik aja. Tapi pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa, obatnya itu tidak bisa langsung diputus gitu, nggak bisa. Harus tapping off dulu, kurangi dosisnya sampai terlepas. Maka yang paling tepat dengan kondisi seperti ini adalah kita ajak ataupun kita motivasi pasiennya untuk mau minum obat. Mulai dari kita jelaskan obat ini fungsinya apa. Kemudian kalau semisal mau diberhentikan, itu nggak bisa diberhentikan sepihak. Harus dengan konsultasi ke dokter. Maka yang paling tepat jawabannya adalah D. Ya. Oke, ini udah tak kirim kunci jawabannya di grup. Monggo teman-teman kalau semisal mau dikerjakan lagi yang lainnya boleh ya. Oke, untuk malam hari ini cukup itu. Aku sedikit bahas terkait FR yang muncul hari ini ya. Imunisasi tingkat lanjutan itu berarti untuk usia 18 bulan sama yang anak SD mungkin ya. Kemudian imunisasi pada bayi untuk mencegah TB, BCG berarti. Kak, Undang-undang permisi Kak. ya boleh. Tadi kan
ada salah satu teman kita yang spill FR. Dia bilang banyak teori yang keluar, malah yang sedikit yang soal cerita katanya. Itu teori-teori kayak definisi dan sebagainya katanya itu kayak gimana ya kak ya? Saya juga bingung. Ya kayak kayak itu loh Kak, semisal apa yang dimaksud dengan keperawatan transkultural, transkultural, kemudian komponen transkultural itu apa aja, ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke soal-soal mahasiswa yang baru masuk itu loh, yang masih mahasiswa keperawatan dasar, itu kan rata-rata gitu soal-soalnya. Jadi Tapi tadi lebih ke yang nurse ya, itu yang khusus yang iya. nurse atau D3 ya? Nurse. Itu yang nurse tadi Kak yang spill. Jadi tolong kalau semisal di teori-teori, jangan cuma dihafalkan Florence Nightingale itu lingkungan, enggak. Coba dibaca sekilas. Oh, lingkungan itu yang dimaksud kayak gimana. Terus ada komponennya gimana. Terus Henderson semisal 14 kebutuhan tuh apa aja sih kira-kira 14 itu. Coba dibaca sekilas aja. Nanti kali aja ditanya kan. Yang Hmm. termasuk kebutuhan 14 Henderson apa aja. Kita udah belajarnya susah-susah malah yang ditanyain yang kayak gitu ya, hal-hal kayak gitu sih Kak sebetulnya, karena memang dia ini nggak kayak soal UKOM fokusnya, kalau bukan nggak kayak sih, ya beberapa soalnya kayak UKOM yang kita ada menyelesaikan Bignet, tapi kalau yang di P3K memang ada soal-soal yang recall atau mengingat materi-materi yang dulu pernah dipelajari. Kalau UKOM itu murni analisa, betul-betul analisa, dan tidak pernah saya temukan soal-soal yang recall. Ini pengertiannya apa? Nggak ada. Rata-rata segini semua ini. Rata-rata analisa semua. Gitu. Ya, tapi tadi tuh nurse. Yang nge-share kayak gitu tuh nurse. Terus ini yang di grup nurse ya kayaknya Mas. Bentar, tak buka dulu. Ini grup nurse ya, Undang-Undang PPN ini grup nurse. Terus data subjektif objektif. Ini subjektif objektif apa nih? Luka bakar muncul. Nah, kemarin-kemarin luka bakar nggak ada muncul, ini muncul. Kemudian SP di kesehatan jiwa muncul. Komunitas ada, tinggi FU ada yang fungsi SIPP, kemudian fungsi SIP, SPTAK komunitas penalaran, TFU 28. Tuh, ini hampir mirip ini sama yang atasnya. Bentar, Tapi memang kak kita akuin kalau yang soal yang sekarang kayaknya si pembuat soalnya ya mohon maaf agak keblinger kayaknya atau mungkin kehabisan materi atau gimana. Enggak kayak soal kemarin. Kalau soal kemarin yang kayak soal-soal UKOM yang keluar. Kalau sekarang ya campur aduk enggak karuan kayak gitu. Jadi bingung juga kita sekarang kalau yang sekarang. Tapi mungkin terkait kayak gini tuh mungkin terkait karena pembukaan besar-besaran yang baik non medis maupun non medis, yang guru maupun non guru. Kalau dulu kan hanya guru medis kayak gitu ya, satu lingkar aja. Jadi mungkin kayak gitu aja sih. Sekarang mungkin bingung juga membuat soalnya. Tapi ada Ih, yang ini ada yang memang itu. kadang-kadang ya nggak sesuai dengan yang di kisi-kisi yang dimunculkan ya, itu yang kadang-kadang bikin kesel itu di situ. Iya, Ya nggak iya apa-apa kak. sih. Jadi, jadi gini, kebetulan kan istri saya sudah ujian kemarin.